hari karena biar views-nya itu konsisten, biar penonton tuh kayak tiap hari itu sempet waktu itu frustasi ya sedikit karena udah mempersiapkan tuh H-7 berangkat PKL saya kayak loh udah siapin udah segala macem bagi segala macemnya di temen terus udah pesen travel juga waktu itu Kan udah masuk TV, pasti kan followernya banyak banget ya. alhamdulillah pasti ya karena kita juga nggak bisa memaksakan semua orang suka kita Iya, betul pasti ada yang sekali. nggak suka walaupun kita sebaik apapun kita niatin pasti ada yang nggak suka gitu. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku tak tahu kita memang mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Halo BKK Friends, kembali bersama gue Amin di Ruang BKK, wadah inspirasi anak muda. Ya, Ruang BKK nggak nyangka ya udah podcast episode ketiga ya. Nah, sekarang ini kita mau ngobrolin tentang konten kreator ya. Sesuai cuplikan tadi ya, kalian BKK Friends yang kalian tonton ya. Ada ku tak bisa, maafkan aku terlanjur mencinta. Ya, sama Kak Nadila Dianova ya. Halo semuanya. Ya ini Nadila saya manggilnya Dianova. siapa ya? Nadila, Dila, Dianova. Dila boleh terserah sih Pak. Oke, terserah. Ya, gimana kabarnya Dila? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana dengan Pak Amin nih? Alhamdulillah baik juga. Sekarang Kak Dila lagi sibuk apa nih? Kesibukannya ya seperti yang disebutkan tadi konten kreator Iya. membuat sebuah konten berupa video ya di TikTok gitu sih Pak. Di rumah buatnya seringnya. Itu kalau sebagai konten kreator tuh harus setiap hari bikin ya atau gimana? Kalau untuk aku sendiri memang harus tiap hari karena biar views-nya itu konsisten, biar penonton tuh kayak tiap hari aduh ada hiburan hari di Iya. TikToknya Nadila gitu. Ya bisa ditiru ya BKK Friends di rumah ya. Nah terus nama Nadila Dianova itu kan udah jadi seleb TikTok ya. Biasanya kan namanya ada nama-nama unik ya. Itu dari mana nama Nadila Dianova? Sebenarnya Nadila Dianova itu nama asli ya. Biasanya kan Oke, mungkin ya. ada username yang emang dibuat. Ini nama yang emang mungkin berkah ya. Itu nama yang singkatan dari satu keluarga soalnya. Iya, Jadi membawa berkah mungkin. Berkah orang tua juga ya. Iya. Iya, Kak Nadila kan alumni SMK 3 baru ya. Baru 2021. Juga kemarin. merasakan rasanya corona ya. Betul. Itu gimana? Pas di sekolah itu, pas Aku itu sekolah sekitar cuma 1,5 tahun doang. Terus 1,5 tahunnya lagi diberlakukan di rumah aja. Jadi sempat waktu itu frustasi ya sedikit karena udah mempersiapkan tuh H-7 berangkat PKL Iya. saya kayak loh udah siapin udah segala macem bagi segala macemnya di temen terus Iya. udah pesen travel juga waktu itu Iya. ternyata minggu depannya dapet info yang di rumah aja selama 2 minggu ternyata 2 tahun gitu. itu ngapain di rumah, Dila? Tapi selama di rumah itu selain frustasi ya, Iya, oke. habis PKL itu, aku mikir gimana ya biar kayak nggak terlalu berlarut-larut dalam hal itu, maksudnya dalam kayak kepikiran sedihnya nggak jadi PKL. Kebetulan ada tadi cuplikannya. Ya yang di audisi awal, Indonesian Idol ya itu kebetulan ya. sekali karena aku Iya. memang suka nyanyi, Iya. jadi ada info audisi online Indonesian Idol Oke. siapa yang nggak tahu gitu kan. Jadi wah kebetulan kalau online kan bisa diikut semua orang di mana Iya. aja kapan aja. Jadi iseng aja coba ikutan. Awalnya iseng doang. Untuk sampai buat video ada gerakannya pun itu kepikiran nggak dari aku sendiri tapi
ide-ide dari kakakku yang ide kalau kamu nyanyi doang itu nggak ada yang nonton gitu. Iya benar sekali Banyak ya. Iya. sebenarnya nyanyi kan namanya juga audisi nyanyi pasti semua nyanyi ya. Iya. Bikin sesuatu yang unik gitu. Joget TikTok kayak opo kayak ngono. Aku langsung kayak kepikiran tapi lagunya slow tapi nggak apa-apa lah kayak buat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi jadilah yang video tadi yang di awal gitu. Kayak udah audisi terus selanjutnya ngapain ya itu? Ya. Dari keisengan audisi itu ternyata sempat viral videonya di share orang banyak sampai di notice yang tadi sebelahnya ada Ziva Magnolia iya. namanya itu sempat di komen juga sempat dibuat story. Gara-gara itu di notice sama tim idolnya di DM Instagram terus ditawarkan untuk memasuki step selanjutnya gitu, memasuki step audisi selanjutnya tapi masih online. Gitu. Itu bisa diceritain prosesnya ya? Dila coba diceritain. Itu sebenarnya mesti orang-orang kan mikir banyak yang mikir pas Iya. video tayang itu dikira settingan atau apa itu. Iya saya juga ya. Padahal tuh bener-bener aku memang berproses untuk sampai bener-bener ke Jakarta ya. Dari awalnya itu ada audisi online-nya itu juri kru dulu, Kru, belum oke. juri artis. Jadi ada untuk ngirim 3 video, satu Inggris akapela nggak pakai lagu, terus satu Indonesia nggak pakai lagu, satunya bebas mau pakai lagu atau enggak terserah Inggris atau enggak. Itu ke Jakartanya sendiri atau gimana? Kalau dari Jepara itu sendiri sih, cuma ada barengan dari Semarang, 2 cowok dari Salatiga sama Karimun Jawa, cuma dia ngekosnya di Semarang. Itu baru pertama kali nggak keluar dari Jepara itu atau gimana? Itu memang benar-benar pengalaman yang bisa dibilang semua pertama kali ya. Saya pertama kali iya. ke Jakarta, pertama kali naik pesawat, terus sampai aku naik pesawat sampai pegangan temanku sebelah berdua karena saking deg-degannya ya. Terus pertama kali ikut audisi juga, ketemu artis-artis di sana segala macam dan sempat karantina selama 6 hari gitu di sana. Itu ngapain? Selama 6 hari karantina itu ngapain aja Dila? Banyak banget sih kegiatannya. Yang awalnya itu satu hari itu khusus untuk pemeriksaan dulu kan masih awal-awal pandemi ya. Iya, Jadi iya. dulu itu PCR dulu kan itu jadinya 1 hari 24 jam ya. Jadi kita di hotel satu ruangan 1 orang, besoknya baru dikasih tahu untuk briefing selanjutnya. Itu ngapain aja? Ya, Briefing selanjutnya selanjutnya ngapain? itu kita setor lagu dan juga setor wardrobe. Terus kita dibagi roommate. Jadi kita dibagi lagi 1 ruangan di apartemen gitu. 1 ruangan 5 orang. Jadi aku bisa ketemu orang-orang dari segala macam daerah dan juga waktu itu handphonenya dikumpulkan jadi mau nggak mau kita harus ngobrol gitu. Iya. Nggak ada Seru. komunikasi berarti Iya, ya sama sekali. Jadi serunya di situ kita nggak main HP jadi kita fokus untuk audisi dan kita bisa ngobrol pengalaman satu sama lain. Terus pas audisi kan ketemu artis-artis ya, itu gimana perasaannya Dila? Itu sebenarnya sempat sebelum masuk ke ruang audisi kan sempat di briefing untuk kayak masuknya di mana, berdiri di Iya. mana. Kayak dulu emang dari celutukan sempat kayak ngeliat kapan ya bisa berdiri di tulisan Indonesian Idol itu gitu. Pas beneran berdiri di sana kayak wah kok bisa ya rasanya, kayak nggak nyangka, seneng juga, pokoknya campur aduk karena sesuatu yang dulu bisa dibilang impian sih Pak. Iya, Untuk kesana itu jadi kenyataan waktu itu. Joget bareng juga ya? Iya sama. Aduh. Waktu itu bawain lagunya Rosa jadi sempat joget bareng sama Rosa dan juri lainnya gitu. Oke, selain di Indonesia Idol ngapain aja? Selain di Indonesia Idol, Kak Dila juga pernah masuk di Trans TV ya? Ya, masuk Iya, TV waktu- nasional ya? Ya gara-gara si Idol itu ditayangkan jadi kan banyak orang tahu kan itu masuk di YouTube juga ya. Jadi orang-orang ada yang ngenotis, termasuk ada tim di Trans TV. Waktu itu pertama kali aku di Brownies kayaknya, namanya Brownies. Oke. Trans TV itu ada, di situ ada Ivan Gunawan, ada Wendy, ada Ayu Ketemu Ting artis Ting. terus ya? Aduh enak Amin. banget ya, BKK Fans di rumah. Aduh. Enak gak enak ya, pasti kan kita tetap ngerasa kayak "Wih, insecure nih ketemu artis yang beneran, maksudnya Iya. artis yang udah berkecimpung di dunia TV yang lama banget gitu. Iya. Kita bisa belajar juga sih, bisa ngeliat yang kayak syuting beneran tuh kayak gimana gitu di sana.
Ya kita keep dulu ya, Dila ya. Oke. Kita lanjutin setelah yang satu ini. Ya kita lanjut lagi ya Dila, ngomongin tadi masuk TV nasional. Tapi Oke. sebelum kita lanjutin, ini ya dari tim kami ada video ya, bisa kita tonton. Wah, Ya, apa videonya tuh? bisa ditampilkan ya berikut ini. Oke. Hey, young mentor, I don't trust you, I'm gonna shoot you. Into the thick of it. Into the thick of it. Into the thick of it. Raindrop, drop top, smoking no, raindrop, drop top, smoking no, cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, that, cooking the beef in the crock pot. Woo. Ya Dila, video tadi Dila luwes banget ya. Gitu. Itu ada cerita nggak dari video tadi itu? Sebenarnya kalau luwes itu mungkin karena aku dari kecil emang suka nari ya. Jadi Oke. kalau menurut aku sendiri apapun yang dilakukan dari hati itu mesti diterima oleh hati juga. Dan suka senyum terus ya, nyengir gitu ya. Iya, Ada, gitu ya. seneng aja gitu kalau udah denger lagu terus sama narinya. Terus ada cerita nggak tadi Dila dari video tadi? Cerita. Video itu sekitar mau tembus sekitar 7 juta views ya Pak. Wah kalau diuangkan itu lumayan ya, tapi nggak Kalau bisa. YouTube ya, kalau YouTube. Itu Ya. dapat views yang lumayan itu video yang ternyata kenotis sama tim Brownies. Oke, Tim pagi-pagi ambiar. Ambiar, Jadi kayak ada yang menghubungi aku terus mengirimkan link video itu katanya kamu mau diundang karena video ini kamu tuh kayak ekspresif banget gitu. Itu perasaannya Dila gimana? Perasaannya? Nggak nyangka ya, karena itu FYP sampai timnya tuh tahu, jadi ada kemungkinan sampai diundang gitu. Senang sekali sih. Ketiga kali berarti ya masuk ke stasiun TV nasional. Gitu. Kira. Ya, ya Dila ini ada video lagi ya, tim kami udah nyiapin. Ya bisa Oke. kita tonton sama-sama ya. Bisa ditampilin videonya. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, but Oh itu ya yang sama. Oh itu ya yang sama Dewi Persik ya di Ya, pagi-pagi itu. ambiar itu. Di pagi-pagi Amir tuh sampai bisa nggak nyangka kan bisa tiktokan sama Dewi Persik itu masuk ke ruangannya bener-bener disuruh masuk, dia super humble juga kayak nggak apa masuk, dia sampai ngomong sama aku pakai bahasa Jawa karena kan orang Surabaya Iya. kalau nggak salah ya. Tuh kayak ngomong nggak apa-apa foto-foto atau buat TikTok juga nggak apa-apa kayak gitu. Itu bener-bener wah sedekat ini gitu, nggak nyangka banget sih, alhamdulillah. Kan udah masuk TV, pasti kan followernya banyak banget ya. Alhamdulillah. Di samping ada pengikut, ada hatersnya nggak itu Dila? Pasti ya, karena kita juga nggak bisa memaksakan semua orang suka kita. Iya, Pasti betul ada yang sekali. nggak suka, walaupun kita sebaik apapun kita niatin, pasti ada yang nggak suka gitu. Itu cara ngatasnya gimana? Dengan Kalau- haters itu. Kalau haters itu dulu-dulu awal-awal sempat kayak bener-bener yang worry banget karena sempat membuat kayak kepikiran, Iya, terus membuat aku down juga ya kayak karena mikir aku tuh nggak ngelakuin kesalahan Iya, apa-apa tapi kok sampai ada yang ngatain segala macam gitu. Dulu sih masih kayak ngeladenin terus kayak sempet kepikiran overthinking, tapi kalau dipikir-pikir aku pernah waktu itu sengaja untuk ngenotis yang ngatain tapi malah dia seneng bukannya malu, malah wah ternyata dia emang pengen kayak bahasanya di notice kita karena Oh alah. pengen cari perhatian aja sebenarnya kayak gitu. Bukan Jadi, jatuhin berarti ya malahan ya. ya kayak wah lumayan nih kan, misal aku balesin komennya kan dia masuk komen itu masuk videoku, jadi kayak wah aku malah dia tuh malah loh kok seneng ya padahal itu dia tuh ngatain aku Iya. tapi malah bangga gitu. Malah Kok nggak bersalah ya. wah kalau gitu kayak dari situ aku mikir orang-orang kayak gitu emang cuma cari perhatian aja. Jadi setelah itu sering berjalannya waktu sekarang ya udah biarin aja, maksudnya
pasti bakal capek-capek sendiri gitu. Yang Iya, penting betul. kita nggak merugikan orang lain. Selama kita nggak merugikan orang lain atau nyinggung mana-mana tuh, aku biasa aja sih nanggepin atas. Kan followers banyak ya Dila, itu ada perubahan nggak dalam hidupnya Dila itu? Aduh, kalau perubahan pasti banyak ya. Yang paling dekat mungkin temen-temen ya. Banyak yang kayak dulu bahasanya nggak pernah kontak sama sekali, atau mungkin dulu pernah ngejelekin atau apa, tiba-tiba kayak aduh aku tuh dulu kakak kelas kamu loh, kayak gitu kan. Aduh, dari mana aja nih orang gitu kan. Terus sana ya apa? Minta duit gitu biasanya. Kalau duit sih enggak sih. Mungkin kayak masih teman-teman sempet kayak bilang, aduh Nadila sekarang sombong ya. Loh, emang kamu berapa kali ngomong sama saya gitu ngatain sombong? Kalau dikatain kayak gitu malah aku makin sombong gitu. Kayak ya udahlah, namanya paling dekat sih emang dari temen sendiri ya. Sempet kayak yang dulu-dulu gak ada kabar, sekarang Muncul, sekarang ya. ya Nadila gitu sih Pak. Lumayan berpengaruh sih dalam lingkungan teman ataupun yang lain. Kalau pundi-pundi uang gimana Dila? Pundi-pundi uang ya, pundi-pundi uang sebenarnya dulu emang kan awalnya iseng ya untuk Iya. kayak kepikiran dapat uang dari situ, emang gak kepikiran ya. Alhamdulillah sih sekarang juga impian sekolah dulu sempet kayak dari celutukan-celutukan biasa, kayak semoga aja nanti lulus sudah nggak ngerepotin orang tua, maksudnya udah nggak minta jajan orang tua lagi. Alhamdulillah di ijabah ya. Iya, alhamdulillah Walaupun ya. dia bantunya masih sedikit-sedikit, tapi seenggaknya sekarang udah nggak minta-minta ke orang tua gitu, bisa ngasilin sendiri. Kemarin sempet jalan-jalan juga tuh, sempat membuat kayak kebanggaan sih. Mamah pengen, aku mah pengen ke pasar Bandungan beli sayur-sayur kayak gitu. Ayo kita liburan sekalian gitu kan. Kayak waduh, udah ngerasa sampai titik ini sangat-sangat bersyukur sekali karena sudah melewati proses yang amat panjang ya sebenarnya. Itu juga dapat dari endorse juga ya atau gimana? Kalau dapat uang dari TikTok itu? Kalau dari pemasukan itu masuknya paling banyak emang dari endorsement gitu. Jadi kita dapat barang, kita disuruh untuk mempromosikan barang tersebut atau jasa atau segala macam, terus kita dikasih uang juga gitu. Itu berarti gratis ya barangnya berarti itu? Iya, kita dapat barang gratis dan dibayar juga gitu. Oke, jasanya berarti ya? Iya, untuk mempromosikan. Ya, kita tandu ya Dila, kita lanjut setelah yang berikut ini. Ya, kita lanjut lagi ya Dila. Ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, bagi BKK Friends yang di rumah ya, yang lagi nonton, jangan lupa ya cek di YouTube, search Ruang BKK ya, atau sama juga Jepara TV. Di subscribe ya, jangan lupa ya. Sama Subscribe. Kak Dila coba. Boleh juga follow Instagram aku nih, Nadila Dianova, di sini, nanti di sini. Sama TikToknya juga Nadila Dianova. Ya, kita lanjut ya bahas endorsement. Nah, sebelum itu tim kita mau nayangin video lagi ya. Waduh, apa tuh? Coba videonya. Halo teman-teman semua, jadi kali ini aku lagi di Semarang. Aku tuh pengen healing-healingan untuk refresh otak gitu lah. Aku berangkat motoran jadi gak mungkin sehari doang karena bakal kecapean. Jadi aku memutuskan nginep di tempat andalan Boba Box Kota Lama Semarang. Jangan lupa selalu jaga prokes ya. Aku tuh suka di sini karena tempatnya unik, harganya terjangkau, dan lokasinya super strategis. Sebelum masuk kita check-in dulu untuk cek segala macam syaratnya. Setelah itu kita diarahin ambil kunci locker sesuai nomor pods kita untuk ganti alas kaki pribadi ke alas kaki yang sudah disediakan. Langsung masuk ke dalam cari pods kita nomor 45 nih. Ini nih yang seru, masuknya pakai scan barcode. Aku pesen pods Sky Double, itu tempatnya di atas dan untuk 2 orang karena aku bareng temanku. Ini dia favorit aku di sini, Bipads-nya, karena bisa gonta-ganti lampu sesuai mood, terus bisa bluetooth lagu juga dan ngayal mini konser kayak aku gini. Kukira kita akan bersama. Bukan
cuma itu, fasilitas lain di luar pos jelas ada dong, kamar mandi, musola, ada pantry juga, dan water refill nih yang terbaru. Yuk nikmatin keseruan di Bobo Box, aku mau lanjut bobo dulu aja ya, bye. Ya Dila, menarik sekali ya videonya ya, ekspresif sekali ya. Itu gimana ya caranya bikin video kayak gitu bisa ekspresif gitu? Itu tuh salah satu video yang di endorse ya. Oke, Jadi iya. kayak itu di Semarang, jadi senengnya bisa jalan-jalan sekaligus kerja gitu di Berjajan sana. juga, uang jajan Iya. juga. Jadi nggak perlu mikirin penginapan, jadi di situ aku buat video dan juga bisa nginep di situ selama 2 hari 1 malam. Terus ada tips gak kalau misal BKK Friends mau jadi seleb TikTok ya kayak Dila ini apa? Kalau misal bikin video di TikTok bisa FYP tuh tipsnya gimana? Boleh diceritain apa? Aduh gimana ya, dari aku sendiri tuh emang nggak ada tips-tips yang tips banget, maksudnya emang awalnya dulu nggak apa namanya, emang nggak niat, maksudnya bukan nggak niat ya, emang bukan nggak sengaja untuk bikin video di TikTok itu. Awalnya iseng-iseng, kalau untuk memulai mungkin bisa membuat video yang kalian suka ya. Oke, Jadi iya. kayak karena kalau apapun yang kita suka lakuinnya pasti bakal lebih seneng dan ikhlas gitu, dan orang lain juga ngelihatnya tuh suka. Kalau tips FYP aku nggak tahu ya, kan sistem dari TikToknya ya. Iya. Mungkin ada tips-tips yang bisa mendukung lah. Mungkin dari kayak buat video bisa pakai sound-sound yang lagi viral, Oke. lagi tren minggu itu, terus pakai hashtag FYP atau viral. Itu wajib ya pakai hashtag itu ya? Kalau hashtag itu tuh tergantung akunnya juga. Aku sering nggak pakai. Dulu sempet pakai yang banyak banget pun nggak terlalu berpengaruh. Jadi mungkin kalau mau pakai hashtag bisa ngaruh, cuma emang lebih dengar-dengar emang ngaruhnya lebih ke yang soundnya, yang ke hashtag mungkin bisa pakai 1, 2, 3 hashtag itu udah cukup sih menurut aku. Ya selain dapat budi-budi uang juga di TikTok juga dapat relasi juga ya, kenalan gitu. Alhamdulillah ya. Iya, ini Sebenarnya- tim kami. Bentar dulu ya Dila. Apa tuh? Ada video lagi ya mau Apa nih, ditayangin. video mana lagi Iya. nih? Coba tim bisa ditayangin, oke. I'm slum, I'm my nigga slum. A rapper like a gift, I'm like a rumpa pum pum. I know you tryna so girl, don't you dare play dumb. Yell out 100 rounds, you know them slums gon' come. Your girl will get slayed. Waduh, ini timnya mengulik-ngulik ya sampai Iya, bawah. maaf ya, aduh. Gak apa-apa, ini sangat-sangat mengejutkan bisa sampai video-video situ juga. Itu kan dapat kenalan banyak ya, itu ada cara apa ya itu, Dila? Iya, alhamdulillah ya, kan TikTok tuh bukan, mungkin banyak yang masih underestimate mungkin TikTok alay segala macam, Iya. tapi sebenarnya banyak sih baiknya juga gitu. Dari mungkin dari selain pundi-pundi uang itu aku bisa dapat relasi juga. Teman-teman banyak di luar kota itu. Video itu salah satu yang aku tag-nya di stasiun Maguwo Yogyakarta. Habis ada halal bihalal TikToker se-Jawa Tengah gitu. Jadi aku kayak halal bihalalnya di Solo, tapi aku mikir kayak sekalian juga karena aku punya kenalan di Jogja, jadi sekalian jalan-jalan, sekalian ketemu teman-teman baru juga, bisa buat konten juga kayak gitu kan, masih satu konten ya. Iya. Tadi yang bareng aku tuh emang suka ngedance juga, aku suka ngedance sih, ketemu kayak aduh aku emang seringnya sendirian kalau buat video, pas keluar kota bisa bahasanya collab sama mereka gitu tuh seneng banget sih. Kayak pasti secara nggak langsung kita cerita-cerita juga, secara nggak langsung dapat ilmu atau apapun yang kita awalnya nggak tahu jadi tahu kayak gitu sih. Apa aja, boleh diceritain nggak? Misal, Apa aja ya? misal bermanfaat Kalau buat aku BKK bisa Friends di rumah. dibilang Iya. itu oh iya aku berangkatnya itu bareng temen dari Salatiga. Iya. Tapi temanku itu cuma 1 hari doang, jadi aku extend sendiri sampai sekitar 5 harian lagi. Itu bener-bener yang sendiri, jadi kayak aku cari hotelnya sendiri, terus misal mau main sama temen ya kayak kontak-kontak, mau ketemu di sini, terus kita cerita-cerita segala macam buat konten, terus
sempet ke Jogja juga, itu pertama kali tadi ditemenin sama yang tadi yang ada di video naik KRL. Aku bener-bener kayak wah itu kebetulan hari apa ya, weekend atau tanggal merah aku lupa. Pokoknya waktu itu bener-bener yang rame banget dan aku bawa koper yang nggak tahu kenapa aku selalu keluar kota tuh selalu bawa barang-barang yang sebenarnya penting nggak penting gitu, jadi tak bawa semua, bener-bener koper yang besar banget, terus sama ada tas. Untungnya ada temanku itu jadi bantu pas naik KRL kan harus on time ya. Itu sempet lari-larian kecil sih karena udah mepet, karena waktu itu aku telat sarapannya jadi agak telat ke stasiun juga. Ya tadi kan ngomongin senang-senang terus ya. Aku pernah lihat Nadila itu di video TikToknya ya, itu pas audisi kayak sedih itu apa ya? Boleh diceritain itu? Itu lagi kenapa? Sebenarnya kan itu wawancara setelah audisi ya. Iya. Aku waktu itu pas audisi itu dapat 2 yes, jadi kan tetap nggak bisa lolos karena minimal itu 3. Terus pas keluar ruang audisi kayak ya udah nggak apa-apa, maksudnya it's okay, maksudnya aku juga masih ngerasa kurang waktu itu, jadi perlu kayak soal suara tuh masih perlu belajar lagi kayak gitu. Terus waktu itu sempet di calling sama timnya untuk kayak nanti kamu wawancara ya Nadila, tanya segala macam. Nah wawancara itu emang sengaja membuat kita apa ya, nangis kayak tanya kayak misal sebenarnya aku nggak sedih nih, tapi si krunya bilang kayak masa kamu nggak lolos jauh-jauh dari Jepara kayak ya. gitu, itu membuat aduh kok malah ini sebenarnya nggak mau nangis nih, tapi malah habis itu kayak bener-bener emang kerasa ya, tetap yang namanya sedih juga tetap ada pasti. ya, karena udah jauh-jauh dari Jepara. Terus aku lebih sedihnya itu nggak ketemu sama teman-teman itu lagi sih, maksudnya bukan nggak ketemu ya, nggak tahu akan ketemu sama teman-teman pas audisi itu kapan lagi gitu, karena kenangannya luar biasa, kayak hangat banget, karena aku pikir yang awalnya teman-teman itu sombong atau gimana, ternyata bisa ngerangkul kita semua gitu. Jadi kayak itu pertama kali nangis ternyata dimasukin gitu ke dalam video, aku ya aduh muka saya Iya, nangis. biasanya nyinyir sekarang malah nangis ya gitu. Iya, dibalik senyuman tetap ada kesedihan juga sih sebenarnya. Ya terus kalau ngomongin Indonesian Idol, Kak Dila boleh nyanyi sedikit ya? Oke. Ini gak ada di Buat BKK fans di rumah ya. Oke. aduh ini gak ada di briefing ya Pak. Kak coba nyanyi yang tadi ya sama Ziva ya. Aduh aku agak lupa nih Pak gerakannya. Aku mau nyanyi. Ya apa aja boleh, coba. Nyanyi apa ya? Pakai yang audisi tapi nggak usah pakai gerakan kali ya. Oke, boleh ya. Ku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Aduh, Aduh malu banget. Kak Dila kan juga lulusan SMK 3 broadcasting ya. Iya, Nah, betul coba nih, sekali. Ada saran-saran buat anak broadcast coba ya. Kalau saran-saran dari aku, kalau aku kan emang dulu masuk broadcast itu emang keinginan aku sendiri ya. Tapi mungkin banyak di luar sana mungkin ada yang nasibnya ada yang kegeser katanya, ada yang emang pengen. Sebenarnya itu nggak apa-apa, maksudnya bukan kamu salah jurusan, tapi semua pasti itu ada hikmahnya. Aku tuh sempat dulu nggak percaya kata-kata semua itu ada hikmahnya, tapi setelah aku menjalani selama sampai saat ini tuh banyak sekali yang apa yang aku rencanain terus nggak jadi, tapi digantikan yang lebih baik gitu. Kalau saran-saran mungkin sekarang masih pusing-pusing ya adik-adik segitu kan, ngerasain sekarang tugas-tugas dan lain-lain segala macem, tapi dari aku juga mengalami posisi kalian saat ini gitu, waktu dulu
dulu sempat kayak ngeluh, sempat berpikiran sekitar 27 kali untuk keluar sekolah kayaknya karena Oh. jurusannya sungguh ngene ya, membuat pusing gitu. Tapi dari kalau kesah itu, kalau dipikir-pikir saat sekarang, ilmu-ilmu yang dulu itu sangat berguna untuk aku gitu. Mulai dari kalau broadcast itu ada pelajaran yang kalau aku dulu tuh sering dapat job desk untuk editor ya, itu berguna untuk aku sekarang, Iya, edit bikin. video Iya. segala macam, untuk ngisi suara juga, voice over itu kayak teknik-teknik segala macam, pengambilan gambar juga itu ilmu-ilmu yang dulu yang mungkin aku kayak aduh dulu tuh kayak capek banget lakuinnya, kayak aduh, kenapa sih sulit banget segala macam, tapi sekarang sangat-sangat berguna, bukan cuma di TikTok atau di mana ya, tapi di yang lain tuh juga berguna. Misal apa ya, cara aku bisa ngobrol ke banyak orang juga. Dulu kan sempat ada tugas-tugas untuk jadi host juga, jadi kan kita belajar gimana sih kalau ngomong depan kamera kayak gini gitu. Ya, buat closing ini, Kak Dila ada pesan-pesan nggak buat BKK Friends di rumah ya? Misal mau jadi content creator ya, atau mau jadi seleb TikTok? Oke. Sebenarnya kalau pengen jadi tiktokers atau seleb tiktok lah bahasanya, mungkin pesannya itu harus menjadi diri sendiri ya. Oke, jadi diri sendiri ya. Karena misal kayak kamu membuat sejauh apapun pengen kamu sempurna tapi kamu kehilangan dirimu sendiri tuh kayak susah ya, karena aku pernah soalnya kehilangan diri sendiri karena selalu dengerin kata orang lain, malah nggak dengerin kata diri sendiri. Jadi kalau mau kayak aku, Iya. Oke. harus jadi diri sendiri, terus Oke. lakuin apa yang kalian suka, pokoknya. Aku ngomong apa ya, Pak? Pokoknya jangan lupa senyum ya, walaupun hati tersakiti gitu ya. Ya, menarik sekali ya. Ya, dari Dila tadi kita ambil ya, kalau mau bikin apa aja itu dari hati ya, dari hati. Betul. Terus jadi diri sendiri gitu ya. Iya. Dan kalau ngelakuin apa aja selalu bahagia gitu ya. Betul. Salam nyengir. Oke. Ya, sekian podcast Ruang BK kali ini. Kita nantikan episode berikutnya. Ya, Terima kasih. terima kasih juga.